Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya saudara mengalami kasih Tuhan hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian pada hari ini, Rabu 3 September 2025. Sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, berkatilah kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian pada hari ini dari Yohanes 6 ayat 66 sampai 68. Lanma akasisianai manudalkon ibana olani dang be didongani nasida ibana. Dungi didok Yesus ma madok na 12 datung doho tamu nang laho gabidarusi si Simon Petrus ma ibana. Tung tui semahami lao ale Tuhan, dihodo hata hanguluan si saleleng lelengna. Mulai dari waktu itu banyak murid-murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sering mengalami kejenuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Ketika apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan tidak sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang kita terima. Mungkin kita akan mengundurkan diri dari persekutuan. Mungkin juga kita akan mempersalahkan orang lain. Atau mungkin juga kita akan mengatakan bahwa Tuhan tidak berpihak kepada kita. Ketika sesuatu penegasan dituntut dari hidup dan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ketika menghadapi cobaan, penderitaan, sakit, penyakit, Tuhan menginginkan, merindukan kita lebih aktif lagi mendengarkan namanya, lebih semangat lagi untuk menjalaninya. Tapi terkadang kita tidak mendengar suara Tuhan tersebut karena kita terlalu asik akan diri kita sendiri, karena kita terlalu lemah untuk menghadapinya. Kita lupa bahwa ada kekuatan yang selalu menyertai kita, yaitu kekuatan yang daripada Allah. Murid-murid Tuhan Yesus atau orang-orang percaya yang mengikuti Yesus selama ini ternyata banyak mengikutnya karena berbeda motivasi. Bukan karena mengasihi Tuhan Yesus, bukan karena diikat atau dipenuhi oleh kesetiaan terhadap Tuhan Yesus, tetapi karena mujizat-mujizat, kesembuhan-kesembuhan, dan hal-hal yang membuat Yesus menjadi viral. Itulah yang mereka lihat, itulah yang mereka dengar, itulah yang mereka ingin saksikan sendiri, sehingga mereka mau datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika Yesus menuntut sesuatu hal penegasan dalam hidup dan kehidupan, untuk mengikut Yesus harus menyangkal diri. Untuk mengikut Yesus harus melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan, atau untuk mengikut Yesus harus mampu berjalan seturut dengan kehendaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemungkinan alasan yang lain membuat mereka mengundurkan diri dari Yesus adalah karena mereka lebih tertarik akan kebiasaan-kebiasaan hidup dunia. Ketika Yesus meminta untuk sesuatu pertobatan, perubahan, penegasan, etika sosial, atau rasa empati dan simpati kepada orang lain, maka mereka akan mengatakan, aku lebih bagus hidup sebagaimana diriku sendiri. Aku lebih bagus sebagaimana orang-orang lain di luar Yesus, di luar hukum, di luar etika yang baik. Aku bebas melakukan hidup dan kehidupanku, menjalani setiap persoalan hidupku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Anda menghadapi persoalan, apakah Anda juga ingin pergi dari hadapan Yesus? Ketika Anda menghadapi kesulitan, apakah Anda sama dengan mereka yang meninggalkan Tuhan Yesus?
Atau seperti murid-murid Tuhan Yesus yang 12 yang setia menyertai, mengiring Yesus kemanapun Yesus pergi. Bahkan pengakuan Simon Petrus yang mengatakan, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengenal Yesus lebih baik, mengenal Yesus lebih dalam, itu adalah hal yang terindah, hal yang luar biasa. Karena dari situ semuanya, dari pengenalan yang dalam itu, kita akan terberkati. Jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Setialah mengikut Yesus. Apapun yang terjadi, setialah mengikut Yesus. Andalkan Tuhan Yesus. Jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Inilah firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Semoga setiap orang-orang percaya yang memanggil Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus, mengalami berkat yang berkelimpahan, hidup di dalam kesetiaan, tetap mengabdi kepada Tuhan, melayani sesama, melakukan hal-hal yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebenaran firman hari ini. Kami telah mendengar dengan baik. Kami dituntut untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai pengikut Kristus, yaitu kerelaan dan kesetiaan untuk melayani-Mu. Jadilah kami menjadi orang Kristen yang setia dalam setiap hidup dan kehidupan kami, dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap keadaan kami, bahkan dalam duka cita kami. Biarlah nama Yesus selalu melekat dalam hati kami. Biarlah Yesus yang menjadi kerinduan kami. Biarlah Yesus kekasih kami sampai selama-lamanya. Berkatilah semua jemaat-Mu, dari anak-anak hingga orang dewasa. Berkatilah semua yang bergumul, yang letih lesu. Biarlah mereka mengalami kekuatan. Berkati setiap pemimpin bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Mereka memberi hati untuk mendengar jeritan hati rakyatnya. Berkati juga para pemimpin gereja, dari tingkat Eporus sampai tingkat Sintua. Biarlah kami semua bekerja dengan baik, berdoa dengan baik, mengarahkan semua jemaat untuk selalu mengandalkan kasih-Mu. Berkati tim multimedia gereja-Mu, supaya mereka semangat bersungguh-sungguh melayani Tuhan melalui penyiaran firman lewat multimedia ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin. Tetaplah setia, senyum, andalkanlah Tuhan.